Sebelum saya buka di situ, saya mau kasih tahu kenapa Epstein ini terbuka. Ya. Tadi kan pertanyaannya belum dijawab ya. Baru sekarang. Dibuka karena ini skenario lockstep. Lockstep. Nah, Lockstep itu. ya, lockdown. Lockdown. Lockdown step-stepnya itu. Udah direncanakan. Sudah. Kita percaya sama Tuhan. Mau percaya sama lu, masalahnya lu banyak bohong. Kenapa dokumen itu baru muncul sekarang, Pak? Apa ada agenda berikutnya lagi atau seperti apa? Yang pertama, seluruh bangsa Indonesia sekarang harus bersyukur, ya, melakukan sujud syukur karena ini adalah kejahatan kemanusiaan yang Tuhan bongkar. Karena Tuhan sayang dengan umatnya, tidak mau kehilangan jiwanya diambil alih oleh sistem Dajjal ini, sistem Antikris ini, sistem setan ini. Ya, kita lihat bagaimana kondisi di dokumen file Epstein, ya, Jeffrey Epstein tersebut, yang orang bilang perilaku setan, mentransfer kepada Bang Baal dan sebagainya, betul? Ngeri, ya. Dan sebagainya. Ngeri banget. Tuhan, ini adalah kesempatan baik kepada kita semua untuk sadar, Ya. kepada buzzer, kepada influencer, kepada para pakar, kepada para pejabat pemerintah yang selama COVID menganjurkan rakyat untuk melakukan itu. Saat ini minta maaf kepada rakyat Indonesia, termasuk seluruh media di Indonesia. Minta maaf kalau terima bayaran, harus mempopulerkan, ya, harus mempopulerkan, menggaungkan ketakutan-ketakutan. Minta maaf dan hentikan. Gitu. Ini adalah agenda politik, bukan agenda kesehatan murni. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengetes kepatuhan, lalu kemudian nanti diikuti dengan program-program lain, ya, geoengineering seperti yang sekarang terjadi, dan sebagainya, untuk menuju kepada tujuan akhirnya adalah digital convergent. Biodigital. Yes. Apa itu? Itu Convergent tujuan biodigital. akhirnya Oke, itu ya, apa saya itu, buka Pak? di sini. Iya, itu. Saya buka di sini supaya paham. Tapi sebelum saya buka di situ, saya mau kasih tahu kenapa Epstein ini terbuka. Ya. Tadi kan pertanyaannya belum dijawab ya. Baru sekarang. Dibuka karena sudah ada undang-undang. Udah tahu ya? Karena undang-undang pada saat November ditetapkan pada bulan November tanggal 19. Ini ya, namanya Public Law November 19 Epstein File Transparency Act, ya. Supaya paham. Jadi semua ada awalnya, bukan tiba-tiba dibuka. Ya. Tiba-tiba bocor atau Bukan, ini sudah dibicarakan Sudah ada oleh parlemen dan senator. Ya. Jadi udah dipertimbangkan gitu, Pak. Bahkan ditandatangani oleh presidennya. Mau tanda tanganin. Oleh presidennya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa, nah ini yang data file ya, yang mengatakan bahwa for strain pandemi, ini bawah, baca tolong. For strain pandemi. Post-strain pandemic simulation. Ya. Simulation. Jadi strain itu tahapan. Tahapan simulasi pandemi. Iya. Simulasi pandemi. Itu katanya dari tahun 2017. Yes, nanti saya buka ya, biar mengkonfirmasi alignment dengan data yang saya punya, ya. Boleh di. Oke, saya taruh sini ya. Data-datanya. Saya taruh sini. Sebelum ini boleh dipegang dulu? Siap. Ya. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, itu setumpuk dokumen Jadi diawali tahun 2010 oleh Rockefeller Foundation. Ya. Ini dia. Ini skenario lockstep. Nah, Lockstep itu. ya, lockdown. Lockdown step-stepnya itu Udah direncanakan. sudah, ya. Rapi juga ya. Oh, sangat rapi. Iya. Jadi ya, perhatikan, tidak ada yang koinsiden Betul. di dunia ini. Sama seperti kita bertemu di nggak ada sini, yang kebetulan tidak gitu. ada. Itu omong kosong. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Apalagi kalau dibilang kebetulannya 3 kali. Banyak yang ketahuan misalnya ini, nggak sengaja ketemu misalnya. Misalnya yang selingkuh 3 kali. Kebetulan. Nggak ada tuh. Ada, itu bukan kebetulan tuh, temen. Itu mah demen. Oke ya. Mania. Nah, saya satu biar ini saya cuma mau kasih lihat aja bahwa semua ada dasarnya. Terus kemudian ini adalah rancangan pandemi tahun 2017. Iya. Nih ya, nih. Wah, ada data. Ya, ada datanya. Adalah Ini Kladex ini ya, kalau nggak salah ya. Kayak ini. Nah, ini anunya ya, sorry. Ini apanya tuh? National Health Security Strategy. National Health Strategy and Implementation Plan 2015 sampai 2018. Sebelum pandemi ya, 1 tahun. 2019. Itu kan karena sudah timeline. Oh, udah masuk timeline ya. Iya, kan Rencananya 2015. semua pakai timeline untuk mempersiapkan semua panitianya kan gitu. Nah, termasuk di Indonesia. Panitianya ada. Panitia semua. Jadi 2015 Termasuk buzzer itu juga bagian daripada seksi
apa woro-woro gitu kan Dokumentasi. gitu. Enggak, woro-woro, Pak. Woro-woro. Woro-woro gitu. Untuk apa ngegeber orang takut. Dan kalau mereka sangat semangat dapat duit. Dan ada anggarannya. Iya. Timnya siapa tuh Pak yang di Indonesia? Ya. Tim yang di Indonesia. Lah itu semua yang ada gampang kok. Inventarisir aja selama COVID-19 itu siapa-siapa yang dokter nakes yang apa bla 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 yang orang bilang apa sales vaksin lah, sales inilah. Semua ada di situ. Berbantah-bantahan pakai teori. Teori dia juga itu adalah standar Sudah diatur. standar pola pikir yang sudah diatur. Suruh lepas bukunya. Bingung dia ngomong. Tertata karena lihat. Iya, sama dengan kalian, suruh lepas semua. Bingung. Gitu kan? Kenapa? Kita ini nggak percaya diri dengan apa yang ada pada diri kita yang Tuhan udah berikan. Ya, jahatnya manusia gitu. Kekuatan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ukur-ukur sendiri. Ya, contoh ya. Nafas kita nggak usah kita ukur. Kita nggak usah pikirin, dia jalan sendiri. Sombongnya manusia, ya ampun, ya kan? Bikin-bikin penyakit. Katanya Pancasila, percaya Tuhan, tetapi pejabatnya cuma omong-omong percaya Tuhan, tapi main kayak gini. Nah, ini adalah sistem Dajjal. Dajjal itu menggiring manusia untuk tidak lagi percaya kepada Sang Pencipta. Yes. Jelas ya? Saya mau membongkar moral ini gitu loh. Ya, ini moral hasar di bangsa kita. Lalu bagaimana kita masih bisa mempercayai mereka? Oh, mereka aja nggak tunduk sama apa namanya kemahakuasaan Tuhan kok. Ya. Makanya nanti ada pakar, nanti membuat ini tidak percaya. Lah, kita percaya sama Tuhan. Mau percaya sama lu, masalahnya lu banyak bohong. Kan begitu? Ya, jelas. Dengar ya. Dengarkan ini. Nah, terus kemudian pada tahun 2020 ya, Bill Gates sendiri membuat paten terhadap chip ya, yang di paten oleh Microsoft dengan ID-nya 2020 nomornya berapa? 0606. 0606. 3 kali. Iya, itu. Jelas ya? Jelas ya? Iya. Ini hak patennya. Sudah dikeluarkan. Dan kemana arahnya? Ya, untuk menuju kepada baca ini, biar baca. Kita read. Cryptocurrency system using body activity data. Coba body Body activity data. Iya baca. Backgroundnya. Nggak baca ini bodinya saya pentingkan. Body activity data. Iya badan. Badan. Itu loh, itu yang Body penting. activity Body. data. Ditaruh Body. di badan. Iya, body. Iya, body. Body activity yes. data. Data aktivitas Ya. tubuh. Iya. Data tubuh kita. Iya. Ditanam. Iya, kan ini saya bilang chip. Ditanamnya lewat chip. Yang nggak usah berpikir ditanam itu, gua tanam ya. Enggak, namanya maling tuh nggak akan begitu. Gua racunin ya, gua kasih tahu. Enggak. Tujuan untuk body activity data itu. Iya, ini kan Udah ada. terdata gitu. Oh. Nih, itu kan udah ada semua. Jadi kalau kita mau rajin-rajin membuka, ngulik-ngulik, ketemu gitu loh. Paham ya? Ini bisa diakses publik atau Mas Dharma? Bisa. Bisa diakses. Bisa kalau kita sudah mau gitu loh. Masalahnya males. Oh. Memang males.